Halo semua, pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah tradisi Katolik di Bengkulu, malah jadi kunci perdamaian buat semua agama di sana? Kedengarannya unik ya. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana pengalaman berkorban bersama ini bisa jadi perekat sosial yang wah kuat banget. Oke, kita mulai dari mana? Langsung aja kita terbang ke sebuah provinsi di Pulau Sumatera. Tempat ini teman-teman bukan cuma sekedar titik di peta loh. Ini tuh semacam laboratorium kerukunan yang luar biasa. Warga di sana bahkan punya julukan khusus untuk salah satu komunitasnya, yaitu Desa Rama Agung. Sebutannya Miniatur Indonesia. Keren kan? Di sini nih, orang-orang dari berbagai keyakinan, Islam, Hindu, Katolik, Protestan, Buddha, semuanya hidup bareng. Dan bukan cuma sekedar, ya udah hidup sebelahan gitu aja. Bukan. Ini tuh kerjasama aktif. Kelihatan banget pas hari-hari besar keagamaan. Ini kan bikin kita penasaran ya, di dunia yang sering banget pecah karena keyakinan, gimana sih caranya mereka bisa membangun jembatan sekuat ini? Apa rahasianya? Ternyata jawabannya itu ada di sebuah pengalaman pengorbanan bersama, dan uniknya ini berawal dari tradisi Katolik. Nah, untuk ngerti akarnya, kita perlu lihat lebih dalam ke sebuah disiplin spiritual. Kita harus nyelam sedikit nih ke tradisi puasa Prapaskah Katolik, atau yang di sana lebih dikenal dengan sebutan masa Prapaskah. Jadi, dalam disiplin ini ada dua bentuk utama, namanya puasa dan pantang. Kelihatannya mirip, tapi sebenarnya beda loh. Puasa itu lebih ke makan kenyang sekali sehari, kalau pantang itu menahan diri dari kenikmatan tertentu, kayak daging, jajan, atau mungkin rokok. Dan aturannya itu jelas banget, terstruktur. Kita bisa lihat di sini kan, ada kriteria usia, kapan dilakuinnya, terus apa aja aturannya. Nah, aturan yang jelas ini yang akhirnya ngebentuk semacam ritme disiplin kolektif. Jadi seluruh komunitas itu ngerasain denyut yang sama. Jadi, intinya apa? Ini bukan sekedar nahan lapar atau nahan keinginan. Bukan itu. Tujuan utamanya itu sebuah konsep filosofis yang dalam banget, namanya mati raga. Ini soal menaklukkan ego dan hasrat fisik biar bisa dapat kebebasan spiritual dan empati yang lebih besar. Transformasi dari dalam. Oke, pertanyaannya sekarang, kok bisa tradisi yang usianya udah ratusan tahun ini nyampe ke Bengkulu di Sumatera? Nah, ceritanya panjang dan ini terkait sama dua momen besar dalam sejarah. Ceritanya dimulai tahun 1924, waktu para misionaris Katolik pertama kali datang. Tapi tradisi ini baru benar-benar tumbuh subur pas ada gelombang transmigran dari Jawa. Contohnya kayak keluarga Agustinus Mulyono yang datang tahun 1953. Mereka nggak cuma pindah badan, tapi juga bawa iman dan tradisi mereka ke Tanah Baru ini. Oke, sekarang coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas lagi ya. Karena praktek Prapaskah ini kan nggak berdiri sendiri. Ada satu fenomena yang luar biasa menarik yang terjadi pas waktunya tumpang tindih sama tradisi besar dari agama lain. Nah, disinilah letak keajaibannya. Apa coba yang terjadi waktu Prapaskah umat Katolik dan bulan Ramadan umat Muslim jatuhnya di waktu yang bersamaan? Ini menciptakan sebuah fenomena yang oleh para sosiolog disebut simultansi pengorbanan. Gampangnya gini, meskipun ritualnya beda, aturannya beda, tapi rasanya sama, sama-sama menahan diri. Pengalaman bareng inilah yang jadi semacam bahasa nonverbal, jembatan empati yang kuat banget antar komunitas. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas loh, ini beneran kejadian. Muncul tindakan-tindakan nyata yang bikin harmoni makin kuat. Misalnya saling kontrol suara speaker atau petasan. Terus yang nggak puasa, yang hargain dengan nggak makan terang-terangan di depan umum. Bahkan sampai ada aksi sosial bareng, kayak bersih-bersih lingkungan sampai bagi-bagi takjil. Jadi, bisa kita lihat kan, tradisi Prapaskah ini udah bukan lagi cuma urusan internal umat Katolik aja nih. Dampaknya itu meluas, bahkan jadi salah satu pilar kebudayaan buat seluruh masyarakat Bengkulu. Makanya, nggak heran kalau tradisi ini sekarang diakui sebagai warisan budaya tak benda resmi. Kenapa? Ya karena ini jadi contoh nyata moderasi beragama, jadi aset penting buat stabilitas sosial, dan pastinya memperkaya keragaman budaya di bumi Rafflesia, julukan Bengkulu. Kisah dari Bengkulu ini ninggalin kita sama satu pemikiran penting ya. Ternyata disiplin yang dijalani bersama-sama itu bisa menumbuhkan empati. Nah, ini bikin kita jadi mikir juga, kira-kira di lingkungan kita sendiri ada nggak sih nilai-nilai bersama